Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Girang selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Fitri Permatasari dengan NIM 1900488. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi hari ini akan disampaikan oleh kelompok 3 mengenai materi setting product strategi. Adapun anggota dari kelompok 3 antara lain, next. Ada Iqbal Maulana Ramadan, Arya Sena Nugraha, Asti Nur Cahyati, Yuni Tasya Silanadia, Muhammad Robi Yuliansyah, Gadis Almira Juliani, Hana Fatuka Rahmawati, dan Izmi Kholianmin Afridani. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pematerian pertama akan disampaikan oleh Asti. Untuk Asti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asti Nur Cahyati dengan NIM 1901713. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat produk. Yang pertama yaitu core benefit. Nah, core benefit ini yaitu merupakan layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu ada basic product. Nah, basic product ini merupakan pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu ada expected produk, yaitu pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan. Nah, sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Nah, tingkatan keempat yaitu augmented product. Nah, ini merupakan pemasar harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu ada potensial produk. Nah, potensial produk ini mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Nah, ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Kemudian boleh di next. Nah, yang kedua yaitu ada klasifikasi produk. Nah, klasifikasi produk ini meliputi 3 macam, yaitu klasifikasi tentang ketahanan dan keberwujudan, yang kedua yaitu klasifikasi barang dan konsumen, dan yang ketiga yaitu klasifikasi barang industri. Nah, yang pertama yaitu tentang ketahanan dan keberwujudan, meliputi barang-barang yang tidak tahan lama. Barang-barang yang tidak tahan lama ini merupakan barang-barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan seperti minuman dan sabun. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuat barang-barang tersebut supaya tersedia di banyak lokasi. Kemudian yang kedua yaitu ada barang tahan lama. Nah, barang yang tahan lama ini merupakan barang-barang berwujud yang biasanya digunakan untuk waktu yang lama, seperti kulkas, alat-alat mesin, dan pakaian. Nah, produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan personal dan jasa yang menuntut margin yang lebih tinggi, dan memerlukan garansi penjualan yang lebih banyak. Nah, kemudian ada jasa. Jasa ini merupakan produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan juga dapat musnah. Akibat jasa biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih besar. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua yaitu ada klasifikasi barang dan konsumen. Meliputi barang sehari-hari. Nah, barang kebutuhan pokok barang sehari-hari ini meliputi barang kebutuhan pokok, yaitu barang yang dibeli konsumen secara teratur. Kemudian ada barang impuls, yaitu barang yang dapat dibeli tanpa usaha perencanaan atau pencarian. Kemudian juga ada barang darurat, yaitu barang yang dibeli ketika ada kebutuhan mendesak. Nah, selanjutnya ada barang belanja. Barang belanja ini
terdiri dari dua, yaitu barang belanja homogen dan juga barang belanja heterogen. Nah, barang belanja homogen ini mempunyai kualitas serupa, tetapi harganya cukup berbeda, sehingga memberikan alasan kuat bagi perbandingan belanja. Kemudian, barang belanja heterogen mempunyai fitur produk dan jasa yang berbeda, yang mungkin lebih penting daripada harga. Nah, penjualan barang belanja heterogen menjual pilihan barang yang luas untuk memuaskan selera perorangan. Kemudian ada barang khusus. Barang khusus ini mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana ada cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Kemudian ada barang yang tidak dicari. Nah, barang yang tidak dicari ini adalah barang yang tidak dikenal konsumen atau biasanya tidak terfikirkan untuk dibeli. Barang yang tidak dicari ini memerlukan dukungan iklan dan penjualan. Kemudian, klasifikasi yang terakhir yaitu ada klasifikasi barang industri. Klasifikasi barang industri ini ada bahan dan suku cadang. Nah, bahan dan suku cadang ini adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Bahan suku cadang ini meliputi bahan mentah, yaitu berupa produk pertanian dan juga produk alami, dan juga bahan dan suku cadang manufaktur, yang meliputi bahan komponen seperti besi, benang, semen, dan kabel, serta bahan suku cadang komponen ini meliputi motor kecil, ban, dan cetakan. Kemudian ada barang modal. Nah, barang modal ini merupakan barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Kemudian ada layanan bisnis dan pasokan. Nah, layanan bisnis dan pasokan ini merupakan barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asti yang telah memaparkan materinya. Pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Gadis, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tarisa selaku moderator yang telah memperkenankan saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi produk dan juga desain dalam strategi menentukan produk. Yang pertama itu ada bentuk. Jadi banyak produk gitu ya yang diciptakan akan dengan mudah dan dapat didiferensiasikan berdasarkan bentuk seperti ukuran, bentuk atau struktur fisik dari produk itu sendiri. Dan yang kedua itu ada fitur. Jadi sebagian besar itu produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang melengkapi fungsi dasar mereka. Jadi perusahaan itu tuh dapat mengidentifikasi dan memilih fitur baru yang tepat dengan mensurvei pembeli terbaru dan kemudian menghitung perbandingan nilai pelanggan dan biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Yang ketiga itu ada penyesuaian. Jadi pemasar itu tuh dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut sesuai dengan keinginan dari si konsumennya sendiri. Dan untuk ketiga untuk yang keempat itu ada kualitas kerja. Jadi sebagian besar produk itu tuh ditetapkan pada satu dari 4 tingkat kinerja, yaitu ada rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Jadi kualitas kerja atau performance quality itu merupakan tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Jadi perusahaan itu harus mengelola kualitas kinerja sepanjang waktu dengan terus memperbaiki produk itu sendiri. Jadi perusahaan itu dapat menghasilkan tingkat pengembalian dan pangsa pasar yang tinggi, dan kegagalan melakukannya akan memberikan konsekuensi yang negatif. Boleh di next? Dan yang kelima itu ada kualitas kesesuaian. Jadi pembeli itu mengharapkan produk itu memiliki kualitas kesesuaian yang tinggi, yaitu tingkat di mana semua unit itu dapat diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Dan untuk yang keenam itu ada ketahanan, jadi di mana pembeli itu biasanya akan membayar lebih untuk produk yang tahan lama, tetapi walaupun begitu penjual juga harus menawarkan produk yang berkualitas tinggi, namun dalam harga yang tidak terlalu berlebihan.
Untuk yang ketujuh itu ada keandalan. Keandalan di sini itu merupakan ukuran probabilitas bahwa produk itu tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pembeli biasanya akan membayar lebih untuk produk yang lebih dapat diandalkan. Boleh di next? Yang ke-8 itu ada kemudahan perbaikan. Jadi itu tuh merupakan ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Jadi kemudahan perbaikan yang ideal itu terjadi jika penggunaan dapat memperbaiki sendiri produk tersebut dengan sedikit biaya dan waktu. Dan untuk yang terakhir itu ada gaya. Nah, di sini tuh gaya itu menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Biasanya gaya produk itu dibuat untuk menciptakan perbedaan dengan pesaing yang sulit untuk ditiru. Boleh di next? Boleh di next? Oke. Nah, untuk desain sendiri, kalau secara definisi itu kan merupakan totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi, desain itu tuh merupakan faktor yang krusial gitu, karena desain sendiri itu mampu memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan akan produk yang ditawarkan. Jadi, desain di sini tuh sangat penting, terutama dalam pembuatan dan pemasaran jasa eceran, busana, barang kemasan, dan peralatan tahan lama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gadis yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Robi. Kepada Robi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kepada Bapak Girang dan Bapak Edet selaku dosen. Mohon maaf kepada Bapak Girang dan kepada Bapak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi jasa. Di mana diferensiasi jasa itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan melakukan pesanan kepada perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada pengiriman atau delivery, di mana ini tuh mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa atau dikirim ke pelanggan. Pengiriman meliputi kecepatan, akurasi, dan perawatan sepanjang proses. Kemudian ada instalasi, di mana ini mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi rencanakan. Kemudian ada pelatihan pelanggan, di mana ini mengacu pada pelatihan karyawan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien. Kemudian ada konsultasi pelanggan, ini itu mengacu pada data, sistem informasi, dan layanan nasihat yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Kemudian ada pemeliharaan dan perbaikan. Ini menggambarkan program layanan untuk membantu pelanggan dalam mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi baik. Kemudian yang terakhir itu ada pengembalian, di mana ini adalah salah satu strategi pengembalian dasar yang dapat ditetapkan. Perusahaan adalah berusaha menghilangkan akar penyebab pengembalian yang dapat dikendalikan sementara. Pada saat yang sama, mengembangkan proses penanganan untuk pengembalian produk yang tidak dapat dikendalikan. Boleh di next? Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hierarki produk. Di mana hierarki produk ini ada 6 tingkat. Yang pertama itu adalah kebutuhan keluarga, di mana ini maksudnya adalah kebutuhan inti yang mendasari keberadaan keluarga produk. Contohnya adalah keamanan. Kemudian ada produk keluarga, di mana ini adalah semua kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan efektivitas yang masuk akal. Contohnya tabungan dan penghasilan. Kemudian ada kelas produk, di mana keluarga produk yang di dalam keluarga produk ini dikenal memiliki fungsional tertentu yang koheren gitu. Di mana ini tuh dikenal juga sebagai kategori produk, misalnya instrumen keuangan. Kemudian ada lini produk, atau ini tuh suatu kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa. Nah, ini tuh dijual kepada kelompok pelanggan yang sama karena serupa. Kemudian dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama atau masuk dalam kisaran harga tertentu. Contohnya adalah asuransi jiwa. Kemudian ada jenis produk. Mohon maaf.
sebelumnya? Ya, terima kasih. Kemudian ada jenis produk, di mana ini itu adalah sekelompok barang di dalam lini produk yang berbagai satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Contohnya adalah asuransi jiwa dalam berjangka. Kemudian yang terakhir itu ada barang atau item, itu disebut juga unit penyimpanan stok. Unit yang berada dalam lini produk atau merek yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, atau beberapa atribut lain. Contohnya adalah asuransi jiwa berjangka yang dapat diperbaharui. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Robi yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Izmi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan bauran produk. Sistem produk adalah kelompok barang yang berbeda tapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel. Contohnya itu seperti telepon genggam dilengkapi dengan produk yang dipasang seperti headset, kamera, pemutar musik, dan perekam suara. Lalu ada bauran produk. Bauran produk itu adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Contohnya membuat 29 jenis drive yang penting bagi server PC dan produk elektronik seperti video games, DVR, dan kamera. Lalu di sini ada 4 dimensi bauran produk. Yang pertama ada lebar bauran produk, yaitu mengacu pada beberapa banyak lini produk yang berbeda yang dijual dalam perusahaan. Yang kedua ada panjang bauran produk, mengacu pada jumlah total dalam bauran. Yang ketiga ada kedalaman bauran produk, mengacu pada banyaknya varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Dan yang terakhir ada konsistensi bauran produk, mengacu seberapa dekat hubungan dari berbagai lini produk dan penggunaan akhir. Selanjutnya ada lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan kerangka dasar dan modul yang dapat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menawarkan keragaman dan menurunkan biaya produksinya. Mungkin cukup segitu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Izmi yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang panjang lini produk. Tujuan perusahaan mempengaruhi panjang lini produk, salah satunya adalah menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan ke atas. Tujuan lainnya adalah menciptakan lini produk yang berfasilitasi penjualan silang. Tujuan lainnya adalah menciptakan lini produk yang memfasilitasi panjang silang. Lini produk cenderung memanjang sepanjang waktu. Kapasitas manufaktur yang berlebihan memberikan tekanan pada manajer lini produk untuk mengembangkan item baru. Boleh di next note. Perusahaan memperpanjang lini produknya dengan 2 cara. Yang pertama, perpanjang lini. Perpanjang lini adalah hal ini terjadi ketika perusahaan memperpanjang lini produknya di luar kisarannya. Perusahaan dapat memperpanjang lini ke bagian bawah pasar, atas pasar, atau keduanya. Yang kedua, pengisian lini. Perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan menambah lebih banyak barang dalam kisaran saat ini. Ada beberapa motif untuk pengisian lini. Yang pertama, menghasilkan laba tambahan. Yang kedua, berusaha memuaskan penyalur yang
mengeluh kehilangan penjualan karena item tidak tersedia dalam ini. Yang ketiga, berusaha menggunakan kelebihan kapasitas. Yang keempat, berusaha menjadi perusahaan lini penuh termuka. Dan yang terakhir, berusaha menambah lubang untuk menyingkirkan pesaing. Lanjut, Nob. Penetapan harga baur produk. Dalam penetapan harga baur, produk perusahaan mencari kekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran. Penetapan harga itu sulit karena berbagai produk mempunyai permintaan dan biaya yang saling terkait dan terpapar pada berbagai tingkat pesaing. Lanjut, Nob. Berikut ada 6 situasi yang membutuhkan penetapan harga baur produk. Yang pertama, penetapan harga lini produk. Penetapan harga lini produk adalah perusahaan biasanya menggunakan lini produk alih-alih mengembangkan produk tunggal serta memperkenalkan jenjang harga dalam banyak lini perdagangan, penjualan, menggunakan titik dengan harga yang telah ditentukan oleh produk dari lini mereka tersendiri. Yang kedua, penetapan harga fitur operasional. Banyak perusahaan yang menawarkan produk operasional. Namun, penetapan harga adalah satu masalah yang sulit karena perusahaan harus memutuskan item mana yang akan dimasukkan dalam harga standar dan mana yang ditawarkan sebagai pilihan. Yang ketiga, penetapan harga produk terkait. Penetapan harga produk terkait adalah beberapa produk harus menggunakan produk tambahan atau produk terkait. Contohnya bisa memberi telepon seluler garis jika seseorang bersedia membeli layanan telepon selama 2 tahun. Yang keempat, penetapan harga dua bagian. Penetapan harga dua bagian ini adalah terdiri dari biaya tetap yang ditambahkan biaya penggunaan variabel, misalnya seberapa besar biaya yang dikenalkan untuk jasa dasar dan seberapa besar biaya variabel. Biaya tetap harus cukup rendah untuk menghasilkan pembelian jasa, lalu laba penghasilan dari fee pengguna. Yang kelima ada penetapan harga produk sampingan. Jika produk sampingan mempunyai nilai bagi pelanggan, produk sampingan tersebut harus ditetapkan harganya berdasarkan nilainya. Semua laba yang dihasilkan produk sampingan akan mempermudah perusahaan untuk menjual produk utama lebih murah dari para pesaingnya. Dan yang terakhir ada penetapan harga paket produk. Penetapan harga paket produk ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, pemaketan murni. Pemaketan murni terjadi ketika perusahaan menawarkan produknya hanya sebagai paket. Dan yang kedua, pemaketan campuran. Pemaket campuran biasanya penjual menawarkan barang baik secara individual dalam satu paket. Biasanya harga yang dikenakan akan lebih murah. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iqbal yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pematerian. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Moderator. Iya. Di sini saya akan menjelaskan dari SEO branding. SEO branding adalah penetapan merek bersama atau penetapan 2 merek gabungan menjadi satu produk bersama atau dipasarkan bersama dalam beberapa cara. Selanjutnya, next. Jenis-jenis dari SEO branding adalah SEO branding perusahaan yang sama, SEO branding usaha patungan, SEO branding multi sponsor, dan terakhir SEO branding eceran. Selanjutnya.
Kelebihan dari SEO branding itu ada menghasilkan penghasilan yang lebih besar, mengurangi biaya iklan produk, membuka peluang tambahan bagi konsumen dan perusahaan baru. Ini sebentar, moderator, share screen-nya udah ganti belum ya? Udah. Halo. Dilanjut Mbak, dilanjut udah. Oke. Membuka kelebihan dari, saya ulangi ya. Kelebihan dari SEO branding adalah menghasilkan penghasilan yang lebih besar, mengurangi biaya iklan produk, membuka peluang tambahan bagi konsumen dan perusahaan baru, dan kekurangannya yaitu kinerja yang tidak bagus akan berdampak pada kedua merek. Kurang fokus terhadap merek yang ada. Terus yang terakhir, resiko dan kurangnya kendali untuk dalam pemikiran konsumen. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan adalah semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan yang dirancang dengan baik akan dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Selanjutnya, 4 faktor pengemasan sebagai alat pemasaran. Yang pertama, swalayan. Kemasan yang efektif harus menarik, menciptakan keyakinan konsumen. Yang kedua, ada kekayaan konsumen. Konsumen rela membayar lebih besar untuk kenyamanan, penampilan, dan gengsi. Dan tentunya juga kualitas yang lebih bagus. Yang ketiga, perusahaan dan citra merek. Kemasan mempunyai andil dalam pengakuan segera atas merek atau perusahaan. Yang keempat, peluang inovasi. Kemasan inovasi dapat memberikan manfaat besar bagi konsumen dan laba bagi produsen. Sekian dari saya kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Hana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar. Terdengar. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak bisa on cam karena koneksi saya kurang stabil. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelabelan. Pelabelan adalah nama merek dan sejumlah informasi untuk mengidentifikasikan produk, memperingat produk, menggambarkan produk, atau mempromosikannya. Nah, adapun fungsi label ada 3, yaitu menentukan kelas produk, yang kedua mempromosikan produk melalui grafis yang menarik, dan yang terakhir yang ketiga menggambarkan beberapa hal mengenai produk. Di next. Nah, selanjutnya ada garansi dan jaminan. Semua penjual bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi harapan normal atau rasional pembeli. Yang pertama, garansi. Pernyataan yang digunakan untuk mengurangi risiko anggapan konsumen. Yang kedua, jaminan. Pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Arya yang telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Yuni. Kepada Yuni, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kepada para dosen yang telah memberikan saya waktu juga. Nah, di sini saya unit evaluasi potensi produk. Yang pertama itu ada idea screening atau penyaringan ide. Nah, screening atas ide produk ini dimaksudkan untuk mendapatkan ide produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya, untuk mengurangi biaya proses, untuk meminimalkan risiko gagal produk, dan untuk memilih hanya ide produk yang benar-benar bagus dan bisa dikerjakan oleh perusahaan saja yang akan diproses lebih lanjut. Nah, dalam proses screening ini, perusahaan tentu saja harus menggunakan atau memiliki mekanisme khusus untuk setiap tujuan produk tersebut. Nah, yang kedua itu ada konsep development atau pengembangan konsep.
Nah, di mana tahapan ini tuh untuk mengembangkan lebih lanjut dari ide yang terpilih menjadi suatu konsep produk untuk diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya. Itu sebabnya dalam tahap pengembangan, konsep produk dari ide produk harusnya dibuat dalam beberapa alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasar yang menarik. Nah, contohnya itu pengembangan produk yang baru itu untuk pabrik mobil. Nah, pabrikan mobil ini memiliki ide untuk membuat mobil listrik sebagai daya penggerak utamanya. Nah, ide ini diterima setelah melewati tahap screening. Yang ketiga itu ada bisnis analisis. Nah, bisnis analisis ini seperti tujuan penjualan dari suatu perusahaan dan potensi pasar. Yang keempat itu ada produk testing. Nah, contohnya itu ada performa produk, kualitas produk, dan kelayakan teknis. Yang kelima itu ada tes market, di mana di situ ada kepuasan pelanggan dan performa produk. Yang keenam itu ada launch market, yaitu ada short term dan long term. Jika short termnya itu untuk kepuasan pelanggan dan penerimaan pelanggan, jika untuk long termnya itu untuk kepuasan pelanggan. Next. Nah, selanjutnya itu ada tahapan dalam perencanaan strategi produk. Yang pertama itu ada analisis situasi, di mana analisis situasi ini dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain, apakah perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam internal ataupun eksternal melalui sumber daya yang dimiliki. Seberapa besar sih permintaan terhadap produk tertentu dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua itu ada penentuan tujuan produk. Selain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, produk yang dihasilkan perusahaan dimaksudkan pula untuk memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan apakah produk yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga itu penentuan sasaran pasar. Sasaran produk di pasaran. Nah, perusahaan dapat berusaha melayani pasar secara keseluruhan ataupun melakukan segmentasi. Nah, perusahaan itu tidak bisa, kalau lebih baik sih jangan semuanya diambil gitu segmentasinya, lebih difokuskan aja apakah perusahaan ini tuh sasarannya itu targetnya itu untuk kalangan menengah ke atas kah atau menengah ke bawah, ataupun bisa memilih untuk memproduksi produk standar, customized produk maupun produk standar dengan modifikasi. Terus keempat ada penentuan anggaran. Anggaran bisa bermanfaat sebagai alat perencanaan, koordinasi, sekaligus sebagai pengendalian. Yang kelima ada penetapan strategi produk. Nah, dalam tahap ini, alternatif strategi produk dianalisis dan dinilai keunggulan dan kelemahannya. Kemudian dipilih yang paling baik dan layak untuk kemudian diterapkan. Yang keenam ada evaluasi pelaksanaan strategi, di mana langkah ini tuh merupakan langkah yang terakhir karena evaluasi sendiri itu penilaian terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuni yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 3 mengenai materi setting produk strategi telah selesai. Terima kasih kepada kelompok 3 selaku pemateri dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi pada hari ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.